Grafik kasus positif COVID-19 kian hari kian landai. Setiap kita pasti berharap pandemi ini segera usai. Mari dukung upaya pemerintah dan jangan lalai. Selangkah lagi, kemenangan akan kita gapai. Berikut Zona Maritim edisi Jumat 15 Oktober 2021. Untuk terus mengawal kondisi kesehatan masyarakat di kala pandemi, serta mendukung pemerintah dalam memulihkan mobilitas dan perekonomian negeri, TNI Angkatan Laut masih terus bersinergi melakukan serbuan vaksinasi COVID-19 bagi berbagai lapisan masyarakat di bumi pertiwi. Berikut berita yang telah kami rangkum dalam Zona Maritim edisi hari ini. TNI Angkatan Laut telah menuntaskan vaksinasi COVID-19 melalui kotama-kotama yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Tercatat, sejak Rabu, 23 Juni hingga hari ini, 15 Oktober 2021, TNI Angkatan Laut telah melaksanakan vaksinasi kepada sebanyak 1.178.225 orang. Dengan rincian, Koarmada 1 yang berkedudukan di Kota Jakarta bersama kotama-kotama di bawah jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 260.860 orang. Koarmada 2 yang berkedudukan di Kota Surabaya, Jawa Timur bersama kotama-kotama di bawah jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 591.578 orang. Koarmada 3 yang berkedudukan di Kota Sorong, Papua Barat bersama kotama-kotama di bawah jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 64.922 orang. Kolin Lamil 14.063 orang, Korps Marinir 114.487 orang, Pushidrosal 15.079 orang, Kodik Latal STTAL 19.788 orang, Seskoal 14.254 orang, Akademi Angkatan Laut 23.138 orang, Puspomal 2.529 orang, Mabesal 30.550 orang, Puspenerbal 26.977 orang. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mendampingi Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung pelaksanaan serbuan vaksinasi COVID-19 di lapangan TOR Surabaya dengan target tersalurkannya 20.000 dosis vaksin COVID-19 bagi difabel, lansia, dan masyarakat usia pelajar. Pagi hari ini, saya bersama Bapak Kapolri, Bapak Kasal, Ibu Gubernur untuk menyaksikan vaksinasi. Serbuan vaksinasi merdeka di lapangan TOR yang diikuti khusus di lapangan TOR sendiri kurang lebih 20.000 untuk hari ini, dan berikutnya akan juga dilaksanakan 20.000. Diikuti jajaran di 34 Polres dan Kodim juga melaksanakan hal yang sama dengan target 26.000 untuk memvaksinasi masyarakat rentan, lansia, anak-anak di atas usia 12 tahun, dan difabel. Vaksinasi terbukti mampu melindungi masyarakat dari perburukan akibat terpapar COVID-19. Oleh sebab itu, akselerasi terus kita lakukan, baik di wilayah-wilayah yang capaiannya sudah tinggi, termasuk wilayah-wilayah aglomerasi, sehingga lalu lintas masyarakat, aktivitas masyarakat di wilayah tersebut bisa berjalan dengan lancar dengan perlindungan vaksinasi baik 1 maupun dosis 2. Oleh sebab itu, pada siang hari ini kita melaksanakan vaksinasi dan terus kita laksanakan untuk mencapai target 70% dari setiap daerah.
Semoga pelaksanaan vaksinasi ini juga berjalan lancar dan kegiatan perekonomian juga akan ikut berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Masih di hari yang sama, Kasal pun turut mendampingi Panglima TNI dan Kapolri untuk meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi COVID-19 yang dimotori oleh Rumkital Dr. Sukantio Yahya di Bandara Internasional Terminal 2 Juanda dengan total target 2.000 orang peserta. Sebanyak 800 Civitas Akademika Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU telah berhasil memperoleh vaksin COVID-19 melalui serbuan vaksinasi yang dilaksanakan oleh Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 1 Belawan di Auditorium Biro Rektor UISU, Kota Medan, Sumatera Utara. Babin Potmar Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Tanjung Balai Asahan melaksanakan pendampingan bagi total 170 orang warga dalam serbuan vaksinasi COVID-19 dosis kedua Sinovac dan AstraZeneca di Puskesmas Bagan Asahan dan Kantor Desa Simandulang, Sumatera Utara. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Bandung mengerahkan total 11 orang tenaga kesehatan dari Balai Pengobatan Lanal Bandung guna menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan kedua bagi 148 warga Kota Bandung bertempat di Mako Lanal Bandung, Jawa Barat. Bertempat di Gaya Mall Bumi Raya City, Kuburaya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 12 Pontianak menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 hari kedua dengan target tersalurkannya 1.000 dosis pertama dan kedua dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca dan Sinovac kepada masyarakat. TNI Angkatan Laut melalui Koarmada 2 menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 selama 2 hari bertempat di 2 lokasi terpusat, yaitu alun-alun pemerintah Kabupaten Blitar dan Gedung Kesenian Aryo, serta 22 puskesmas yang tersebar di 22 kecamatan dengan target total 40.000 dosis pertama dan kedua vaksin COVID-19 jenis Sinovac dapat tersalurkan kepada warga Blitar, Jawa Timur. Sebanyak 668 pelajar di Cilacap telah berhasil memperoleh dosis pertama vaksin COVID-19 jenis Pfizer melalui serbuan vaksinasi yang dimotori oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Cilacap di MTS Negeri 4 Cilacap, Jawa Tengah. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Kota Baru kembali menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat maritim di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kota Baru, Kalimantan Selatan, dengan target tersalurkannya 250 dosis vaksin COVID-19 bagi masyarakat sekitar. Dinas Kesehatan Koarmada 3 kembali membuka layanan vaksinasi COVID-19 hari kedua bagi 150 orang warga Kabupaten Sorong, dengan dipusatkan di Gedung Serbaguna Kantor Kelurahan Majener, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Serbuan vaksinasi COVID-19 kembali digencarkan oleh Komando Lintas Laut Militer atau Kolinlamil TNI Angkatan Laut bagi masyarakat maritim di Yayasan Pondok Pesantren Al-Husnah Waziyadah Desa Sukamurni, Sukakarya, Bekasi, Jawa Barat dengan target tersalurkannya 500 dosis kedua vaksin COVID-19 kepada santri dan masyarakat sekitar. Meskipun kasus positif COVID-19 sudah terkendali, kita harus tetap jaga diri. Dukung program pemerintah dengan vaksinasi. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Saya Dina pamit undur diri.